Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mana channel yang paling oke. Di pagi hari ini ada kegiatan sedikit untuk memproses bagaimana caranya membawa keluarga dari Indonesia ke Arab Saudi. Nah, ini penting banget dan menarik bagi teman-teman yang ingin membawa keluarganya dari Indonesia ke Arab Saudi dengan posisi stay dan mempunyai iqamah. Iqamah itu adalah KTP, nanti akan ikut suaminya. Caranya yang pertama, kita harus mendaftar dulu ke aplikasi Kadin. Jadi pertama kali setelah kita sudah membuat surat dari sponsor, yaitu seperti surat dari muasasah bahwa keterangan kita ini kerjanya apa, gajinya berapa, dan posisinya apa, yang diperbolehkan untuk membawa keluarganya ke khususnya di Arab Saudi. Nah, itu statusnya penerjemah, yaitu mutarjam. Dan yang kedua, ihtisos taswik. Ihtisos taswik itu kalau bahasa Indonesia sales eksekutif. Jadi sales eksekutif itu bergerak di bidang pemasaran dan dalam apa yang perusahaan itu bergerak di bidang, misalnya restoran atau perusahaan ekspor impor atau perusahaan haji dan umroh. Kalau kita ada di bawah naungan perusahaan itu, maka kita bisa memanggil keluarga, orang tua, dan kalau saudara-saudara terdekat, adik, kakak, abang, atau yang lain, itu hanya bisa dipanggil pakai visa ziarah namanya, visa kunjungan. Visa kunjungan itu kita bisa ngambil juga. Kita bisa membawa orang dari luar Arab Saudi untuk masuk ke Arab Saudi dengan visa ziarah. Itu daftarnya sangat gampang kalau visa ziarah, dengan secara online, bahwa kita mendaftarkan atas nama fulan si fulan ke dalam sistem Kadin, yaitu kalau di sini Ghurfat Tijari namanya, Kadin, kamar dagang. Setelah nanti daftar online dijawab dan ACC, kita membayar di situ, biayanya hanya 25 rial kalau nggak salah. Setelah itu baru mendaftar ke Kharijiyah, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Setelah kita mendaftar ke Kementerian Luar Negeri, baru mungkin sekitar 2 atau 4 hari baru nanti dijawab. Kalau sudah dijawab oleh Kementerian Luar Negeri, maka dari itu kita nanti akan cek semua data-datanya apakah sesuai, jangan sampai ada yang salah, namanya, terus nomor paspornya, dan nama yang tertera di dalam paspor itu harus sesuai dengan yang kita daftarkan, masukkan ke dalam sistem Kementerian Luar Negeri. Setelah itu baru nanti kita kirim ke Indonesia, keluarlah namanya VPS di situ. Jadi ada kantor perwakilan setiap negara di Indonesia, itu namanya VPS. VPS itu orang yang sudah terpanggil dan keluar ininya, visanya, itu harus disidik jari dulu. Jadi sebelum, kalau kita biasanya zaman dulu sidik jari selalu harus dijedah. Dijedah itu memakan waktu yang lama, bisa berjam-jam, bisa
5 jam, bisa 6 jam atau sampai 7 jam. Nah, kalau dipermudahkan sekarang di setiap negara masing-masing ada perwakilan namanya VPS dari Arab Saudi. Setelah kita sidik jari, baru data seseorang itu masuk ke dalam sistem keimigrasian Arab Saudi. Setelah itu bayar biaya visanya di Indonesia biasanya tergantung dari usia. Kalau usianya misalnya masih muda, di bawah 20, di bawah 30, itu agak murah lumayan. Dan kalau tinggi, kalau umurnya di atas 50, 60, nah itu agak biaya besar, biasanya sekitar 14-15 jutaan. Tapi kalau muda mungkin saya juga belum ini pernah saya proses teman, itu biayanya sangat tinggi kalau umurnya semakin di atas 50 tahun. Sedangkan saat ini orang yang di atas 50 tahun untuk memakai visa datang ke Arab Saudi itu, untuk visa umroh belum bisa datang. Nah, kalau visa keluarga itu visa ziarah. Visa keluarga sama, kalau sudah kita ini contohnya seperti ini, kita mendaftarkan. Jadi dari apa namanya, daftarkan ke Kadin secara online, baru mendapatkan ini takdim tolak ke Kementerian Luar Negeri. Nah, di sini kita bayarnya juga secara online, tidak bisa bayar di tempat. Setelah itu baru dapat stamp. Kertas ini kita bawa ke kantornya, kita stamp langsung, karena bayar sudah online, jadi harus di stamp langsung. Setelah itu baru dibawa ke Istiqdam namanya. Nah, di Istiqdam ini yang agak sulit dan agak memang susah untuk mendapatkan appointmentnya, dan itu memakan waktu yang sangat lama. Ya, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, kalau beruntung juga bisa dalam 1 minggu, juga 10 hari bisa selesai. Itu untuk proses di Arab Saudi. Setelah dari Istiqdam itu kita dikasih ACC bahwa sudah boleh dan sesuai semuanya dengan surat-surat yang kita punya. Dan ya, jangan lupa lagi syaratnya bahwa orang yang setiap memanggil keluarga itu minimal S1 ijazahnya, karena itu akan diminta secara asli nanti suratnya oleh Istiqdam, minta ditunjukin dan dicek secara benar-benar ini apa namanya sudah terlegalisir di Indonesia dari Kementerian Kemenkumham, dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan diterjemahkan juga dalam bahasa Arab. Setelah itu baru dibawa ke kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta dan disahkan juga bahwa ini benar-benar legalnya udah sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Setelah itu baru dibawa ke Arab Saudi, dan Istiqdam itu akan memastikan, dicek di dalam sistem bahwa ini benar-benar valid dan benar dan tidak ada yang disalahgunakan. Maka dari itu sistem untuk memanggil keluarga ini, kalau dilihat dari secara penjelasannya memang agak seperti sangat mudah sekali, tapi untuk memperjalankannya, masya Allah, tabarakallah, memang sangat sulit. Dan ya, kalau anda semua mau memanggil mungkin keluarganya, istri atau siapa yang lain, itu bisa berusaha bagaimana caranya supaya bisa sampai tercapai apa yang diinginkan untuk proses masalah keluarga ini. Tidak selesai di situ. Ini baru proses mau berangkatnya. Jadi mungkin di situ nanti ada rusum yang namanya rusum tasyiro. Itu rusum visa itu sekitar 2.000 real, bayar di bank
balikan lagi ke Istiqdam, baru keluarlah visa untuk memanggil keluarga itu. Nah, ini baru pemula, belum berangkat. Kalau nanti sudah berangkat, ada lagi yang namanya muqabil mali. Nah, muqabil mali inilah banyak yang runtuh. Yang ada di Arab Saudi pun banyak yang dipulangkan keluarganya, karena setiap bulan anak dan istri itu dikenakan 400 rial setiap bulan satu orang. Kalau dikali 12 bulan berarti 4.800. Kalau kali 2 berarti sekitar 9.400 kalau nggak salah. Tinggal kali saja 4.800. Kalau anaknya ada 3 atau 4 atau 5, tinggal dikalikan. Nah, ini yang agak memang berat. Setiap teman-teman di sini yang mempunyai banyak anak, biasanya itu kebanyakan dipulangkan dan hanya stay orang tuanya sendiri yang ingin kembali lagi ke Arab Saudi. Mungkin ada yang pulang dan pulang semuanya dengan keluarganya. Nah, disitulah kesulitan kita di Arab Saudi ini. Ada muqabil mali namanya. Muqabil mali itu kalau ya istilah pajak lah kalau di Indonesia. Di situ yang harus kita perhatikan ke depannya, bagaimana caranya kita mempertahankan keluarga. Dan untuk iqomahnya lain lagi, itu hanya pajak untuk keluarga. Untuk iqomahnya itu kita sekitar habis ya mungkin 11 atau 12 ribu rial. Ada yang namanya maktab amal. Apa maktab amal itu? Ya kalau istilah di Indonesia Kementerian Tenaga Kerja. Di Kementerian Tenaga Kerja, orang ekspatriat itu wajib bayar pajak. Anda berapa penghasilannya misalnya setiap bulan? 5.000, 3.000 atau 2.000 atau 1.000 rial. Tinggal dihitung cukup atau tidak untuk tinggal di Arab Saudi itu. Teman-teman, apa namanya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini untuk perhatian kepada teman-teman semua yang ingin memanggil keluarganya dari Indonesia untuk dibawa ke Arab Saudi atau yang sudah ada di Arab Saudi. Mungkin semua yang sudah tinggal di Arab Saudi sudah paham dengan ini. Di luar, kalau Anda bekerja masih harus bayar